Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il if'ali wal akhlaq. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khallaq. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu mutammiman bimakarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi alal itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina binusil ummati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u ayyuhal ikhwan kalami afdalil qailin min qawli rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Puji dan syukur sembah sujud taat setia mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat pemilik 7 petala langit dan 7 petala bumi, yang telah memancangkan gunung gemunung dihiasi dengan bintang gemintang ketika malam, dan rembulan dikawal dengan dayang-dayang yang indah mesona memancari semua alam fauna dan flora. Lalu dihamparkannya sawah laksana hamparan jamrud dan mutiara. Laut yang membentang biru yang kaya di dalamnya syarat dengan mutiara, jabarjut di dalamnya, semua untuk kebaikan manusia. Maka mudah-mudahan di hari ini sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, menurut kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima rasa syukur kita dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya. Salawat serta salam kebanggaan, salam kasih dan sayang, semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada insan budiman, manusia yang tersayang, yang malam-malamnya dihiasi dengan tangisan, dihamparkan sejadah, dia untaikan doa dalam sendu dan sahdu, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau orang yang paling rajin menangisnya, padahal masa depannya dan masa lalunya tidak ada dosa sedikit pun. Satu-satunya makhluk yang dapat jaminan menjadi khalifah di dalam surga, tetapi malamnya dihiasi dengan tangisan karena malu dan takut kepada Allah, beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala langit pecah, bumi hancur, kiamat pun datang, tangan-tangan kerdil ini meminta menghibah kepadanya di hari kiamat. Pada saat itu digambar oleh Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi wa abihi wa ummi wa sahibatihi wa bani. Tidak ada pegangan pada hari itu, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, miskin, berlumur dosa pada hari itu, tidak ada amal sedikit pun tanpa syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita yang berlumur dosa ini menghibah, meminta, merasa manusia yang paling nista di depan baginda, di hari kiamat mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul iman, al-miskin, al-fakir, pada kesempatan yang berbahagia ini akan mengajak merenung kepada hadirin sekalian untuk mendengar sedikit tentang ocehan yang kotor ini. Seorang hamba yang gegabah dalam ibadah khatib pada hari ini, yaitu sebuah tema istiqomah menuju ma'rifatullah.
Ikhwanul iman rahimakumullah, salah seorang imam besar dalam Khalifah Abbasiyah yang bernama Imam Junaidi, di dalam kitab Minhajul Abidin, kitab ini disyarahi dengan kitab Al-Hikam karangan Iskandar Al-Athaillah, seorang ahli sufi besar dari Mesir. Kemudian kitab ini disyarahi oleh ulama besar Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kita bangga juga kitab ini disyarahi oleh Imam Syekh Ihsan Jambek, kelahiran Kediri, Indonesia, yang kitabnya terkenal dengan Sirajut Thalibin yang jadi kajian di pondok pesantren. Imam Junaidi pernah ditanya oleh jamaahnya, "Wahai Tuan Imam, mengapa seorang bayi ketika lahir ke dunia ini kok menangis?" Jawaban beliau terlepas daripada medis. Apa kata beliau? "I'lam annad dunya daru hammin wa ghammin wa bala'in wa fitnatin." Seorang bayi menangis ketika lahir di dunia karena dia takut dan khawatir Allah hamparkan 4 masalah. Yang pertama, dunia ini daru hammin, tempat masalah yang dihadapi manusia setiap hari. Setiap manusia punya masalah. Kenapa kita punya masalah? Kita ini sebetulnya butuh masalah. Untuk apa? Allah tahu agar kita menjadi kuat. Kita butuh pengorbanan. Allah tahu agar kita tahu bahwa hidup ini keras. Hidup ini kadang butuh air mata. Allah tahu agar kita tahu tentang kedekatan kepadanya. Hidup ini butuh celaan dan makian. Jangan marah ketika dikritik tajam, dicela, dicaci maki. Allah tahu agar kita supaya menjadi orang yang mampu menghargai. Kadang dalam hidup ini orang harus tertawa supaya kita tahu bahwa dalam hidup ini harus bisa menjadi orang yang bersyukur. Dan dalam hidup ini harus ada senyuman, sebab dalam hidup ini kita butuh cinta. Ikhwanul iman, kita harus belajar dari seekor burung Raja Wali. Semakin jauh dan semakin besar angin yang bertiup, ya semakin jauh berterbang. Terus dia berterbang, tidak pernah putus asa sekalipun angin bertiup dengan kencangnya. Kenapa? Raja Wali tahu di atas ada udara atau angin stabil dengan kondisi. Angin tidak bertiup dengan keras di atas. Seorang pendaki gunung terus dia melangkah. Capek sekalipun melalui akar, melalui rotan, melalui segala macam duri. Ternyata setelah ke atas dibayar semuanya dengan pemandangan indah. Yakinlah kita, setiap rintangan pasti bisa diatasi. Setiap masalah pasti ada solusi. Melangkahlah dengan pasti, jangan terbawa emosi. Ingat kuncinya dekat dengan Allah Rabbul Izzati. Belajarlah dari waktu. Hadirin sekalian, kita hidup dalam 3 dimensi. 1 hidup masa lalu, 2 hidup masa yang akan datang. Kita hidup di hari ini. Orang yang bijak menjadikan masa lalu menjadi pengalaman. Masa depan menjadi harapan. Hari ini menjadi kenyataan. Orang yang celaka menjadikan masa lalu menjadi penyesalan. Terus menyesali hidupnya, tidak pernah move on. Masa depannya ia jadikan kecemasan. Hari ini menjadikan pengingkaran. Maka orang yang tidak pernah bersyukur, maka dalam hidupnya tidak ada semangat. Seekor burung berterbang dari pagi sampai sore dengan kedua sayapnya. Dia berangkat dengan perut yang kosong, pulang dengan perut yang kenyang. Dia bersyukur di malam hari, tidur dengan tenang. Seorang muslim pun berterbang dalam kehidupan dengan 2 sayapnya. Sayap yang kanan adalah sayap syukur, sayap yang kiri adalah sayap sabar. Ketika orang mendapatkan nikmat, syukur sekecil apapun. Ketika mendapat musibah, dia sabar. Dia mengimbangi dalam hidupnya. Dia bisa berterbang dalam istiqomah menuju ruhillah, menuju datillah, menuju ma'rifatullah. Bukankah dalam ekonomi ada supply, ada demand?
permintaan sesuai dengan kebutuhan. Orang yang tidak bahagia itu, orang yang bangkrut itu, dia tidak menyeimbangkan antara kemampuan dengan keinginan. Keinginan sifatnya absolut, sementara kemampuan terbatas. Oleh karena itu, dalam kali ini, mari kita belajar istiqomah dalam waktu. Kita belajar dari waktu agar bisa perbaiki diri. Kita belajar dari kegagalan agar kita bisa bangkit. Kita belajar dari masa lalu agar kita bisa membangun masa depan. Kita belajar dari kelebihan agar kita mampu menjadi orang yang bersyukur. Kita belajar dari kekurangan agar kita mampu melatih kesabaran. Kita belajar dari rasa dan syukur dan sabar agar kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Selanjutnya istiqomah untuk mencapai kepada zat Allah. Belajarlah ikhlas. Hadirin kaum muslimin, bukankah kita mengetahui bagaimana hebatnya sebuah gula? Gula ini memaniskan semua makanan, tapi gula tidak pernah disebut dalam kehidupan. Seorang yang mengatakan kopi ini luar biasa mantapnya. Teh manis ini luar biasa. Tidak disebut gulanya. Tapi ketika ada penyakit, gulanya disebut penyakit gula. Tapi gula tidak pernah protes. Kadang dalam hidup kita ini kebaikan kita tidak pernah dihargai. Kadang dalam hidup kita jasa kita bertahun-tahun tidak pernah dikenang, apalagi diberi penghargaan. Malah orang cenderung menghujat kita, mencaci kita, menjelek-jelekan kita. Belajarlah dari gula untuk ikhlas. Gula walaupun tidak pernah dikenang namanya, cenderung dijelekan, tapi gula tetap memaniskan setiap masakan. Bahkan masakan itu bisa manis karena ada dia. Belajarlah dari payung. Ketika hujan dia dipakai, dipegang erat-erat. Begitupun hujan reda, dicampakkan, ditinggalkan begitu saja. Begitu dalam hidup. Kadang kita tidak ada berjasa di depan seseorang, di depan bos kita, depan karyawan kita. Tapi tahukah kita, payung tetap selalu ada ketika dibutuhkan. Apatah lagi hidup ini laksana karya seni. Tidak semua orang kenal dengan karya seni. Tapi begitu tahu karya seni itu indah, orang sulit untuk melupakannya. Terakhir, belajarlah kita dari bulan dan bintang. Belajar dari matahari. Dia tetap menyendiri alam, walaupun jarang orang memandangnya. Tidak semua orang yang kita temui baik, tapi baiklah ketika ketemu semua orang. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika datang masalah yang menimpa, yang diceritakan oleh Imam Junaidi, yang pertama tadi, dunia ini adalah tempat masalah. Yang kedua kata beliau, dunia ini adalah wadarul ghammin, tempatnya rintangan. Jangan heran setiap orang Allah kasih kecemasan masa depan, tentang bagaimana masa depannya, melamun, menghayal. Itu adalah sumber kebingungan. Ini setiap orang kebagian. Yang ketiga, dunia ini kata beliau daru fitnatin, tempat gosip, tempat segala macam hujatan, fitnahan. Jangan heran ketika kita dicaci maki, difitnah, digosip, kita jadi ikut ke dalamnya. Kemudian yang keempat, di dunia ini adalah daru balaim, tempat segala penyakit. Bagaimana solusinya? Solusi yang terbaik. Allah memberikan solusi yang terbaik, yaitu dalam surah Ad-Duha. Apa kata Allah? Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja. Kenapa duha ini disebut hanya sebentar, bagian sub dari siang, sedangkan lail semuanya disebut. Artinya di dunianya sedikit senangnya. Senang kita hanya sampai umur 40 tahun, Pak. Setelah itu banyak penyakit. Kaya kita cuma sebentar. Kulit sudah mengendur, uban mulai bertabur, gigi sudah mulai gugur, kulit mulai mengendur, makan sudah dengan bubur, mata sudah mulai melamur. Ingat, sebentar lagi masuk ke dalam kubur. Hidup jangan takabur karena kaki sudah digusur. Makan dengan bubur, itulah kehidupan sebentar. Hadirin sekalian, Masya Allah. Lalu kata Allah, kenapa disebut walaili idza saja? Malamnya yang banyak penuh disebut. Dunia ini banyakkan susahnya, banyakkan mengeluhnya, banyakkan orang bilang susah daripada orang yang sukses. Maka yang tidak bersyukurnya. Lalu apa ketika diberikan musibah sikap seorang muslim? Satu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dalam kajian ilmu nahwu, ketika ma disandingkan dengan past tense, kalimat fi'il madhi,
menunjukkan kepada nafi istighraq. Tidak pernah sama sekali Allah meninggalkan kita. Ketika datang masalah sebesar apapun, ingat, tanamkan, istiqomahkan dalam diri kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu ada. Allah itu hadir. Yang kedua, wa ma qala. Ketika musibah datang bukan karena Allah benci kepada kita, Allah sayang kepada kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu. Ketika Allah mencintai seorang hambanya, ibtalahu, yakin Allah uji kita. Apa maunya Allah? Liyasma'a tadarruahu. Allah ingin dengar tangisan kita di malam hari. Allah ingin dengar tangisan kita dalam sujud kita di malam hari. Allah ingin dengar rintihan kita di malam hari. Itu kata-kata yang indah yang ingin Allah dengar. Hadirin sekalian, yang keempat, ketika musibah datang, tanamkan di hati kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam tafsir An-Nawawi, dalam tafsir Munir, kata beliau, bisa jadi akhirat terus lebih bagus. Tadi dalam tafsir Al-Jamal disebutkan hari akhir, masa depan kita berbekal pengalaman kepahitan, jadikan masa depan harus lebih baik. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Apapun musibah yang datang kepada kita, yakinlah Allah tidak pernah membenci kita. Tingkatkan istiqomah dalam ibadah. Maka kunci dari itu semua adalah istiqomah dalam kebaikan. Kalimat istiqomah berasal dari qoma, dimuta'addikan dengan aqama, lalu menjadi istaqomah. Sinnya sin sairurah. Artinya teguh, keteguhan seorang dalam ibadah sudah menjadi karakter dalam hidupnya. Ketika ibadah sudah menjadi karakter dalam hidupnya, kapanpun, dimanapun, maka dia selalu dekat dengan Allah. Maka orang yang istiqomah itu tidak terpengaruh. Bukan setahun 2 tahun belajar istiqomah. Dalam qaul ulama disebut al-istiqomah khairu min alfi karamah. Ketika orang istiqomah dalam ibadah, maka ia lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Maka tema kali ini adalah istiqomah menuju ma'rifatullah. Artinya apa? Ketika orang istiqomah, orang akan dekat kepada Allah. Ketika orang dekat kepada Allah, Allah berikan 3 kebaikan kepada kita. Allah takhafu. Orang istiqomah diberikan bonus oleh Allah. Hidupnya tidak pernah takut. Wala tahzanu. Hidupnya tidak pernah sedih. Malah ayat sebelumnya, tatanazzalu alaihimul malaika. Bukan kalimat yunazzilu, tapi kalimatnya tatanazzalu. Malaikat turun terus dalam kehidupannya. Artinya orang yang istiqomah dalam apapun, satu, Allah akan berikan suasana malaikat dalam rumahnya. Adem, tenang. Yang kedua, tidak ada takut kehabisan jabatan, takut kehabisan uang, takut ekonomi. Yang ketiga, hidupnya tidak akan pernah sedih. Lalu di akhirat, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika Israil memanggil, maut menjemput, malaikat mencegat, dipanggil oleh Allah, kata-kata santunan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku sayang, kata Allah, kemari sayang, come please. Sini sayang. Hambaku yang berjiwa suci, datanglah kepadaku. Maka jenazah ketika lepas jasad dari ruhnya, dia tersenyum menghadap Allah. Maka ketika itu Allah memberikan piagam kehormatan yang ditulis di atasnya, wafat dalam husnul khotimah. Maka orang yang istiqomah dalam hidupnya, banyak kejadian wafat dalam sujud, wafat dalam tilawah, wafat ketika tahajud, wafat ketika sujud, wafat ketika ruku. Itulah wafat yang kita nanti kita impikan. Mudah-mudahan yang hadir di sini ketika wafat kita dalam keadaan sujud kepada Allah. Ketika wafat kita sedang sedekah. Ketika wafat kita sedang berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan ampun kepada kita selamanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi hadisil hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Allah.
Allahumma salli. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa taqwa rasulih la'allakum turhamun. Wasma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.